Waliyah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi. Belum kompak nih ya. Sekali lagi ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi. Iya, oke, kita kasih applause dulu semuanya ya teman-teman. Baik teman-teman, pada hari ini sebetulnya kita ketemu lagi ya, jadinya ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda ya. Nah, sebelumnya kita udah ketemu di pengantar multimedia ya, berarti tidak perlu perkenalan kembali ya teman-teman ya. Nah, Bapak di hari ini ya pertama kali ketemu di semester 2 berarti ya, dan kebetulan untuk sementara waktu ya untuk menggantikan dulu dari Ibu Yuli ya, mungkin 2 kali pertemuan ya, seperti itu. Baik teman-teman, sebelumnya ada yang mau menyampaikan dulu nggak materi minggu lalu itu apa gitu ya? Materi di minggu lalu itu apa aja? Ada yang mau menyampaikan silahkan, supaya nanti Bapak bisa menyesuaikan nih gitu ya. Saya Pak, Siapa? Oh, Gilang. Boleh. itu Pak pengenalan C++ sama penjelasan data itu gimana? Data itu ada apa aja sama flowchart. Flowchart, gambar flowchart berarti kayak misalnya star, terus kemudian sampai juga dengan end program gitu, seperti itu bukan? Seperti itu bukan Gilang? Iya Pak. Nah, terus kalau C++ udah sampai mana? Kalau C++-nya belum sih Pak, cuma pengenalan aja. Tapi udah bisa diinstal belum di teman-teman? Untuk C++. Pakai Visual Code, Pak. Ya, maksudnya udah bisa running gitu, udah pernah bisa nyoba gitu sekali-kali apa Hello World dan sebagainya. Oh, cuma kemarin ada yang ditanya sama Bu Yulia, sebagian yang pernah belajar C++ udah, Pak. Tapi ada juga yang belum. Apa gimana? Sebagian ada yang udah, yang dulunya kayak di RPL gitu udah. Tapi kalau waktu pembelajaran mungkin ada teman-teman yang belum. Daniel sendiri belum. Belum. Oke. Oke gitu ya. Ini penanggung jawab mata kuliah biasanya paling paham. Oh ya, enggak harus penanggung jawab mata kuliah harus paham ya, tapi teman-teman semua paham mata kuliah ya. Seperti itu ya. Oke, sebentar ya. Kalau modul udah punya belum? Kalau untuk modul udah punya belum? Belum ada sih Pak modul untuk C++-nya. Oh, belum ada. Sebentar ya, Bapak buka dulu. Oke. Yang seperti ini nah
Ntar Bapak izin dulu share screen. Mana ya share screen itu ada di sini. Nah, udah dapat modul yang seperti ini belum? Udah dapat belum? Sudah Pak sama Bu Yulia minggu lalu. Oh, udah dapat ya. Nah, jadi berarti teman-teman udah bisa pelajari ya. Jadi ini modul ya. Modulnya ini udah sampai ya udah selesai, bahkan ada bukunya juga gitu ya. Nah, kalau misalnya udah dapat ya berarti enak gitu, kita bisa langsung pada perkuliahan ya. Jadi biasanya Bapak sebetulnya ngambung mata kuliah struktur data ya teman-teman, dari 2000 ya, dari pertama RPL terbentuk ya 2019 itu sampai dengan ya semester lalu gitu sebetulnya. Cuman sekarang ya kenal lagi gitu ya struktur data ini ya. Itu. Kalau sekarang slide-nya udah muncul. Muncul Pak. Nah, udah muncul ya. Nah, tadi udah dijelaskan juga oleh Gilang gitu ya. Di minggu lalu kita sudah mempelajari apa aja. Di minggu lalu kita udah mempelajari review ya. Ada data ya. Data itu biasanya berupa fakta. Contohnya misalnya matahari terbit di sebelah timur apa barat? Di timur apa barat? Timur. Timur ya. Itu kan satu fakta ya yang tidak perlu disanggah lagi ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada tipe data. Nah, tipe data mungkin teman-teman juga dulu waktu kuliah apa ya namanya? Waktu kuliah dasar pemrograman sudah mengenal ya tipe data ya. Ada tipe Ya, data Pak. integer, float, bool gitu ya, string dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Dan kemudian struktur data ialah cara menyimpan dan juga mengorganisasikan data pada satu komputer ya, ataupun file. Jadi ibaratnya gitu, struktur data itu gimana caranya satu penyimpanan ya. Kalau teman-teman dulu pakai FStream, OStream nggak? FStream, Itu IOStream, mah Python Pak. ya? Apa? Eh, tipe data Pak. Bukan, dulu pernah belajar FStream, IOStream belum? Yang dari C++ Pak. Oh, dulu nggak ini ya. Kalau penyimpanan data kan, penyimpanan data misalnya nyimpan nilai gitu ya, tapi ke file udah pernah belum di Python berarti ya? Iya Pak. Belum ya? Belum berarti ya? Daniel udah belum? Nyimpan nyimpan data di Python atau di C++ Pak? Di Python, di Python. Kalau di Python udah Pak. Jadi ke file atau ke mana? .txt atau Eh, bu- ya ke file biasanya. Eh, kalau insert itu bisa TXT, bisa file. nah itu ya berarti sama aja. Jadi kalau struktur data di sini itu ialah gimana caranya satu data ya, aliran data itu lebih efektif atau lebih efisien. Nah, karena kita kan biasanya nyimpan aja, kita nggak tahu apakah kapasitasnya mempengaruhi suatu hardware ataupun mempengaruhi eh, algoritma complexity gitu ya, sehingga nanti ada dampak-dampak pada perangkat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian algoritma itu apa sih, ada yang tahu? Algoritma ya.
Algoritma itu apa? Contohnya ada yang tahu? Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu persoalan, Pak. Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Punya contohnya nggak? Siapa tadi teh? Syahrul ya? Iya, contohnya mungkin langkah-langkah dalam Sederhana aja. cara Kasus memasak sehari-hari. mie misalnya. Apa? Contohnya misalnya langkah-langkah untuk memasak mie. Langkah-langkahnya apa aja memasak mie? Dibuka dulu kemasannya, kemudian panaskan air, kemudian masukkan mie-nya, kemudian tunggu 3 menit, kemudian tiriskan dan angkat ke piring gitu Pak mungkin. Oke, jadi itu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun solusi ya. Nah, jadi kan ibaratnya algoritma itu untuk mencapai satu solusinya gitu kan ya. Nah, itu teman-teman udah juga. Nah, di sini ada tipe data ya secara hierarki. Ada tipe data. Ini udah dipelajarin belum? Yang ini. Kalau hierarkinya belum sih Pak, tapi kalau tipe datanya mah udah. Tipe datanya. Jadi secara hierarki ya, tipe data itu dibagi menjadi 3 buah jenis gitu ya. Ada yang tipe data sederhana, contohnya ada float, table, integer, karakter, boolean dan sebagainya gitu. Ini tipe data sederhana. Sedangkan tipe data struktur, contohnya ada string ya, kemudian ada array, record, file dan juga set. Nah, biasanya ada ya biasanya string itu ada yang kebagi menjadi sederhana ataupun kebagi menjadi struktur ya. Karena biasanya string itu kumpulan dari berbagai macam karakter kan nanti jadi kalimat. Kalau array ada yang itu apa array? Array apa array? Di struktur data kan udah dipelajari. Array itu kumpulan data, Pak. Kumpulan data apa? Kumpulan data yang memiliki indeks. Memiliki indeks terus? Kumpulan data yang seperti apa yang memiliki indeks? Apakah semua tipe data memiliki indeks atau yang ciri-cirinya yang seperti apa? Yang bisa diolah Pak. Apa? Jadi datanya yang bisa diolah. Jadi semua data juga bisa diolah. Tipe data sederhana bisa diolah juga, misalnya integer A, integer B, dikali bisa, ditambah bisa. Kalau array itu apa? Pengelompokan data dengan tipe data yang sama, Pak. Nah, itu ya, pengelompokan data dengan tipe data yang sama, nilainya yang sama. Itu ya, nilainya yang sama. Biasanya kalau misalnya kita memiliki suatu variabel, misalnya nama mahasiswa gitu ya. Nah, biasanya kan inputannya itu berupa misalnya siapa? Gilang gitu ya. Gilang aja ya. Nah, tapi dengan menggunakan array, kita bisa menyimpan lebih daripada satu buah data. Ya, misalnya ada Gilang, ada Syahrul, ada siapa lagi ya? Ada Septian dan sebagainya gitu. Itu salah satu contoh untuk array gitu ya. Kalau record kalau record apa? Record. Di dashboard juga kemarin record. Karena nanti array record pasti akan dipakai terus. Izin menjawab Pak. Boleh. Record tuh kayak kumpulan dari data elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data Pak. Jadi kayak istilahnya tuh kumpulan dari beberapa data yang masuk gitu Pak record.
Bedanya sama array apa? Array kan biasanya mungkin tadi karena itu Pak. Kalau record kalau tidak salah bisa berbeda gitu Pak. Jadi mungkin kalau array kan bisa huruf saja gitu. Jadi satu tipe. Kalau untuk record bisa mungkin kalau menurut saya bisa huruf dan angka gitu. Jadi gabungan. Ada tambahan dari Fadli? Iya Pak, mau menambahkan kalau record itu berbentuknya key value. Kalau misalkan di Python dulu itu namanya dictionary, jadi bisa diakses melalui key. Nanti bisa didapatkan value-nya. Tapi dia memiliki tipe data yang berbeda-beda ya. Ya, berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Nah, ini ada file ya. Ada file biasanya ya digunakan untuk operasi file, ada juga ya set ya. Untuk ya biasanya untuk setting satu variabel. Nah, di sini juga teman-teman pasti akan yang bekerja dengan array dengan record ya, nanti kebanyakan lebih ke record. Dan kemudian nanti ada tipe data pointer. Pointer itu yang seperti apa? Biasanya teman-teman kan tahu ya, misalnya tipe data integer dan sebagainya. Nah, sebetulnya tipe data tersebut ya, misalnya ada variabel nama mahasiswa tersebut, nama variabel mahasiswa ini dia disimpan pada suatu komputer ya, disimpan pada suatu memori ya, kita sebut aja memori. Nah, untuk memori tersebut sebetulnya ada yang namanya ya address ya, ataupun address atau alamat, sehingga nanti pointer itu untuk menunjuk alamat tersebut. Seperti itu. Nanti ini lebih lebih detail lagi mungkin di pertemuan keempat atau ketiga. Itu ya. Itu untuk hierarki dari tipe data. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Maaf, Pak. Maksudnya gimana nih Ilham teh? Maaf Pak. Jadi untuk materi udah, tapi untuk bukunya belum dikasih. Maksudnya Iya, itu Pak. Jadi tadi kan kata Bapak yang ini sudah yang tadi di awal tuh sudah eh, dibahas belum gitu. Udah pada dapat belum? Saya kira dapat materinya. Nyata kan Bapak dapatnya tuh mikirnya bukunya gitu. Belum Pak. Untuk bukunya belum dikasih. oh belum, kira nanti udah. Belum. Mau bukunya? Ibunya mau? Mau. Cuma Ilham aja yang mau. Mau Pak. Ya juga mau, Pak. Mau Pak. Syaratnya Aku juga mau. ada syaratnya kalau mau dapat e-booknya. Syaratnya apa? Subscribe YouTube Pak. Subscribe dulu ya channelnya. Nanti Bapak share ya. Gitu ya. Nanti akan Bapak share juga ya yang tadi kirain udah punya gitu ya. Nanti akan Bapak share terkait modul ya, modul praktikum dan juga modul pembelajaran struktur data gitu ya. Ini tipe data sederhana mungkin teman-teman bisa dipahami ya karena sudah di dashboard ya. Ini sudah. Nah, jadi kalau RPS udah belum ya? Teman-teman kalau RPS udah belum? RPS udah Pak. Udah dibahas RPS-nya? Kok RPS belum Pak? RPS itu yang waktu dulu Bapak kalau misalnya mau perkuliahan dilihat tuh RPS-nya apa aja. Belum? Belum sih Pak, belum Pak. Oke, tadi RPS itu ya seperti ini pertemuan 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Itu apa aja ada di sini ya sebetulnya. Saya sudah dulu ya ini. Tapi nanti ya mungkin ada pembaharuan dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk RPS mata kuliah struktur data dan algoritma ya teman-teman. 3 SKS ya. Nah, nanti untuk RPS itu yang pertama teman-teman akan mempelajari pengertian struktur data, tipe data, operasi data dan sebagainya ya. Hampir mirip-mirip dengan bisa dikatakan hampir mirip dengan dasar pemrograman ya. Terus kemudian
teman-teman akan mengenali ya nama pada satu tipe data, variabel, konstanta, dan juga parameter gitu ya. Yang ketiga nanti ada alur logika gitu ya, skema berdasarkan sequential. Kemudian setelah itu yang keempat nanti teman-teman akan melakukan ya grouping atau percabangan. Nah, sebetulnya nanti ini ini yang lama ya teman-teman, RPS yang lama. Nanti sebetulnya yang pertemuan ini ditarik ya, jadi ke array. Nanti ada sorting ya. Sorting sih udah lewat ya. Oh ini bentar, ini salah, ini masih Daspro ya. Bentar. Karena Bapak dulu bikin juga Daspro ya. Oh ini salah file ternyata ya. Nah ini yang baru ya, sorry ya. Ini yang baru yang udah diperbaharui. Ini ya. Muncul nggak? Muncul Pak. Nah ini ya. Nah yang ini ya tipe data gitu kan ya, struktur data. Nah yang kedua ya, kita hari ini kita akan mempelajari yang namanya array. Array 1 dimensi, array 2 dimensi gitu ya, penggunaan fungsi dan prosedur dan sebagainya gitu ya. Mungkin dibagi dua menjadi pertemuan 2 dan 3 juga ya, karena ini masuk ke sini. Nah yang tadi teman-teman kita akan menggunakan yang namanya record pertemuan ketiga ini ya. Record, kemudian setelah itu pertemuan keempat dan 5 nah yang tadi Bapak jelaskan ya, yang singgung mengenai pointer ya, karena pointer itu ya sebetulnya penting ya. Nanti teman-teman akan ketemu pointer lagi gitu ya di mata kuliah lain juga ya, termasuk arsitektur dan organisasi komputer ya, terkait kenapa sih harus integer, kenapa sih harus floating point dan sebagainya gitu ya. Insya Allah nanti akan ketemu di arsitektur dan organisasi komputer, lebih detailnya, lebih menghitungnya seperti apa gitu ya. Nah yang ke-6 dan ke-7 ini merupakan udah mulai masuk ke ranah-ranah struktur data, ada namanya linked list ya, list. Nah yang ke-8 nanti teman-teman akan UTS, yang ke-9 itu mulai ada yang namanya stack atau tumpukan. Nah kemudian dari algoritmanya seperti apa, deklarasinya seperti apa, fungsinya ya biasanya dikenal dengan prinsip first in first out gitu ya. Kalau yang ini yang stack itu LIFO ya, last in first out gitu ya, seperti itu. Ada juga yang namanya tree ya teman-teman. Nah ini mulai masuk ya, sebetulnya ada yang ya biasanya mulai ke tree, kemudian ada graph, itu teman-teman akan ngerasa kok sama ya gitu ya. Biasanya ada juga dipelajari juga di mata kuliah ini apa namanya, mata kuliah matdis ya, matematika diskrit ya, seperti itu. Ada tree ya. Tree itu pun ya sebetulnya ya penting juga ya, mengetahui konsep dasar dari suatu tree ataupun pohon. Graph ini juga salah satu, ini matematika banget ya. Kalau yang graph ini ada graph tidak berbobot, tidak berbobot dan tidak berarah gitu kan ya. Ada juga berbobot dan berarah. Nah, ini banyak implementasinya juga di berbagai macam aplikasi yang sekarang sudah jalan gitu kan. Misalnya pengen mencari rute tercepat gitu ya, biasanya menggunakan yang namanya ada algoritma Dijkstra, ada algoritma DFS, BFS dan lain sebagainya. Nanti ini akan teman-teman pelajari ya seperti itu. Itu untuk RPS-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Cukup teman-teman? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, ya maksudnya yang menyinggung ke yang tadi gitu ya. Sebetulnya ada bukunya juga ya teman-teman ya. Waktu itu 2020 Bapak dan Budian juga bikin buku ya terkait struktur data. Ini udah ISBN juga, jadi ya mungkin sama Bu Yuli disitasi gitu ya.
Jadi ini ada tadi ya udah dijelaskan juga, ada pada struktur data ada tipe data sederhana dan juga ada majemuk ya. Kalau dari struktur data, kalau tadi tipe data, kalau yang sederhana ada yang namanya array. Nah, tadi udah dijelaskan juga kalau array itu tipe data yang dapat menampung nilai yang memiliki tipe data yang sama. Oke, aman ya? Kalau record tadi apa? Record siapa Septian? Izin menjawab Pak. Apa? Kalau record itu tadi menurut saya kayak penyimpanan dari elemen-elemen tipe Penyimpanan datanya itu campuran Pak. campuran atau tipe datanya bisa berbeda gitu ya, bisa Iya, bisa berbeda. berbeda. Tapi biasanya ada pendefinisian dulu ya, tipe data recordnya seperti apa. Nah, ini di pertemuan 2 dan 3 kayaknya record ya. Kemudian di majemuk, teman-teman ada yang namanya linear, itu yang tadi ya, yang mungkin pertemuan ke-6 atau ke-7 gitu ya. Ini akan membahas mengenai list gitu ya. List itu apa sih sebetulnya? Teman-teman punya Instagram nggak? Ada Pak. Ada ya? Punya, pasti Ada. teman-teman memiliki Instagram. Ketika teman-teman memposting atau memposting berupa foto ataupun IG story, dia masuknya kemana? Ketika di post masuknya ke feed Pak. Ya masuknya ke feed gitu kan. Nanti dari feed itu ada di mana dia sebetulnya? Bisa ditampilkan dengan ke followersnya atau misalnya di profil juga ada Pak. List. Nah itu deh datanya masuknya kemana gitu. Si misalnya Rafli punya foto gitu ya, foto Rafli di upload gitu ya, kuliah struktur data di upload, di posting gitu ya, kuliah struktur data, nanti si datanya itu disimpan kemana? Ke database Nah Instagram. pastikan ke database gitu kan ya. Nah jadi list ini kita akan melihat bagaimana satu alur kerja suatu data itu akan bergerak seperti itu. Nah biasanya kan kita menggunakan array ya untuk melihat data-datanya gitu kan ya. Nah, kita akan membuat suatu list. List itu ya bagian-bagian ada node gitu ya, bagian-bagian node gitu ya, dan sebagainya itu ada di list. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya ya, ada juga yang namanya stack gitu ya. Kalau stack itu tadi ya tumpukan. Kalau queue itu ialah antrian. Nah ini ya sebetulnya ini banyak juga ya queue itu ya. Maksudnya kalau ya ada jenisnya ya, ada beberapa jenisnya seperti itu. Nah, kemudian secara hierarki ini yang agak bisa dibilang agak lumayan harus kita memiliki fokus yang sangat tinggi gitu kan ya. Ini ada tree ya, tree itu ya kayak pohon teman-teman ya, pohon seperti gini ya, kayak ilustrasinya seperti ini ya, pohon. Nah biasanya tree ini banyak digunakan ya, bahkan ada cara penelusuran. Kalau penelusuran kita bisa bilang dengan namanya traversal gitu ya. Traversal, ada yang namanya in order, post order, sama ada last order. Jadi bagaimana caranya suatu tree itu dibaca dengan secara hierarki, karena hierarki itu gak kayak linear ya lurus terus, tapi kalau hierarki itu bisa ke atas ataupun bisa ke bawah gitu ya. Ada juga graph ya, nanti teman-teman graph itu ya ada 3 jenis juga ya, ada graph berarah, tidak berbobot, tidak berarah, berbobot, ada juga graf berbobot dan juga berarah, ada 3 jenis gitu ya. Dan algoritmanya pun di masing-masing jenis dari graf itu berbeda-beda ya, tergantung daripada kebutuhan dan juga fungsi daripada masing-masing gitu ya. Nah untuk hari ini kita akan coba untuk outline dulu di C++ ya teman-teman. C++ ini apa C++? Biasanya sih sebetulnya di Dasper itu udah mengenalkan C++ ya, cuman kita pengennya Dasper itu inginnya tuh ketika teman-teman akan mempelajari satu bahasa pemrograman apapun, karena teman-teman sudah memiliki basicnya itu di Daspro, otomatis teman-teman akan lebih
secara cepat ya, lebih secara cepat dapat memahami bahasa pemrograman lainnya, gitu. Ada pertanyaan? Ya, gimana Ilham? Apa kepencet? Oh, oke ya. Itu ya. Jadi tadi juga Bapak biasanya teman-teman kan pakai code block ya, pakai Visual Studio Code ya. Biasanya Bapak pakai code block ya. Ya memang karena ya faktor terbiasa dan sebagainya. Cuman tadi juga Bapak udah konfigurasi tadi kayak jam 9 tadi sebetulnya ya, konfigurasi dulu supaya ya kita seragam gitu. Tapi kalau dari segi Bapak sendiri ya sebetulnya kalau teman-teman pengen pakai editor apapun itu sebetulnya silahkan diperbolehkan gitu ya. Karena tujuannya itu kita akan sharing, oh ternyata pakai editor ini oh menarik karena apa gitu ya. Pakai editor ini menarik karena apa seperti itu ya. Ini ya. Program ya, kumpulan instruksi yang ditujukan untuk komputer agar melakukan tugas. Nah, biasanya kan teman-teman, hey lakukan looping, hey lakukan seleksi kondisi dan sebagainya gitu ya. Ini bahasa C++ juga diciptakan oleh Barne gitu ya tahun 82 ya, merupakan bahasa berorientasi objek untuk memudahkan pembuatan aplikasi berskala besar. Cuman ini sebetulnya bahasanya basicnya C++, cuman nanti dikembangkan ke Java. Jadi C++ itu ya masih berupa fungsi dan prosedur. Ini bisa dikatakan C++ itu masih ke ranah struktural. Tapi kalau misalnya udah Java, ini bahasanya berupa object oriented ya. Lebih skalanya besar juga, kemudian bisa multi cross platform gitu ya, seperti itu. C++ juga merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dimengerti oleh manusia. Nah, C++ juga dapat dijumpai di berbagai macam platform. Ada Linux, Unix, Windows, macOS dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini jika menguasai C++ di platform PC maka akan mudah berpindah di operasi yang lain. Nah, pada dasarnya teman-teman jangan jangan bahasanya baru lagi gitu kan ya, jangan takut bahasanya baru gitu ya. Tapi dengan bahasanya baru itu teman-teman akan memiliki banyak literatur. Oh dulu mah Python kayak gini, oh C++ kayak gini, oh nanti Java kayak gini gitu ya. Aman sampai sini? Aman Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di algoritma tadi itu kan algoritma itu ialah salah satu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, dengan memberikan suatu solusi gitu kan ya. Algoritma bisa berbentuk bahasa manusia. Nah, contohnya misalnya tampilkan tulisan jumlah buah. Ini kan titik koma gitu kan. Oh ya, kalau dulu Python nggak pakai titik koma kan ya? Iya Pak. Iya Pak. Kalau sekarang teman-teman dalam satu statement itu satu baris gitu ya, satu statement itu wajib menggunakan titik koma. Jadi semakin teman-teman beraneka ragam memiliki tahu bahasa pemrograman, biasanya teman-teman akan lebih mahir lagi kalau misalnya nanti akan ada ketemu bahasa pemrograman lainnya seperti itu. Tampilkan nilai yang terkandung dalam variabel jumlah gitu ya secara bahasa. Nah, jika diterjemahkan dalam bahasa C++ maka kodenya itu cout jumlah buah titik koma gitu kan. Cout jumlah ini untuk menampilkan jumlahnya berapa. Kalau misalnya dulu di Python itu pakainya print, pakai apa? Iya Pak, print. Pakai print gitu kan ya, print kutip jumlah buah gitu kan ya, sebagainya gitu kan ya. Nah, sebetulnya ya sama-sama juga kalau PHP ya pakai print juga atau bisa pakai echo ya, seperti itu. Sebelumnya ada yang sudah pernah menggunakan pakai C++ belum? Boleh raise hand yang udah siapa? Fadli udah, Rafli udah, siapa lagi?
Fadli, Rafli, Steven, Kinta, Mirza, Septian, sama Fakir Rozi. Ini udah pernah Gilang, berarti udah ada 8 orang. Tapi nanti teman-teman yang sudah memiliki atau udah pernah menggunakan C++, harapannya saling sharing. Sebetulnya karena teman-teman udah mempelajari Daspro, harapannya untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya itu akan lebih cepat. Nah, nyatanya teman-teman ya di angkatan-angkatan sebelumnya mempelajari bahasa pemrograman yang baru ya ada di kampus yang ada di kuliahan kan ya, itu bisa makin cepat, bisa lebih cepat gitu. Karena ya Bapak juga dulu sama di kuliahan tuh nggak ada, tapi ya belajarnya otodidak seperti itu, belajar mandiri gitu kan. Gitu. Aman berarti ya? Aman? Aman Pak. Insya Allah aman Pak. Oke, insya Allah aman ya. Nah ini ilustrasi algoritmanya. Teman-teman kita tahu ya di sini itu untuk ngapain ini? Buat ngapain ini? Buat mencetak apa ini? Buat apa ini teman-teman? Buat perulangan. Perjuangan, Pak. Buat perulangan, menghitung satu nilai atau menampilkan satu nilai dari 0 sampai dengan berapa? 9 Sampai dengan sampai 10 Pak. sampai dengan 10. Nah, di sini dimension juga ya. Ya, teman-teman perlu diperhatikan algoritma tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun. Gitu. Jadi ya teman-teman mau pakai bahasa pemrograman apapun pasti ya solusinya sama. Karena ya algoritma itu kan memberikan suatu solusi. Misalkan Fadli mau ke Setiabudi gitu ya. Fadli kalau mau ke Setiabudi lewat mana? Lewat Cahem, Pak. Cahem. Kalau menurut siapa ya? Kalau menurut Septian, kalau ke Setiabudi lewat mana? Lewat Kiara Condong Pak. Kiara Condong gitu ya. Kalau menurut Fadli pakai apa ke Setiabudinya? Pakai motor Pak. Pakai motor. Misalnya kalau misalnya menurut Rafli ke Kiara Condongnya pakai mobil gitu kan. Itu kan sebetulnya berbeda-beda cara ya, berbeda-beda cara untuk menuju Setiabudi. Tapi pada akhirnya tujuannya itu sama. Jadi jadi itu satu ilustrasinya gitu. Jadi algoritma itu tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun. Pada intinya itu menghasilkan suatu solusi ya. Nah, sebetulnya pada algoritma itu ada yang namanya algoritma complexity ya, dinyatakan dengan notasi ON gitu ya, atau bisa disebut juga big O gitu kan ya, ON setengah, ON n kuadrat dan sebagainya, seperti itu. Nah kalau misalnya di Python cara penulisannya itu seperti ini ya, A sama dengan 0, for J itu artinya ya bisa for I atau for J itu silahkan itu secara apa ya namanya secara nama variabel dibebaskan gitu ya. Kan ini enak juga ya. In range gitu ya 1 sampai dengan 11 gitu ya. A sama dengan A plus J. Ini diinisialisasikan dulu 0 gitu kan ya seperti itu. Range-nya seperti ini ya. Dan ini bedanya tidak menggunakan titik koma teman-teman ya. Lebih sederhana dan Python ya sampai sekarang banyak digunakan gitu ya. Bahkan digunakan untuk mengolah satu data atau data science seperti itu. Sedangkan di C++ teman-teman ya, C++ ini integer, inisiasi awal gitu, ini juga sama ya, A, for J sama dengan 1, ini boleh 0 dan sebagainya gitu ya. J lebih kecil sama dengan 10, J plus plus atau plus plus J itu dijumlahkan baru ditambahkan, ini bisa juga seperti ini, ataupun bisa ditulis juga dengan J plus plus juga bisa di sini gitu sebetulnya. Jadi itu banyak berbagai cara ya dalam mencari suatu solusi gitu kan ya. Nah ini kita akan coba dulu aja ya untuk ngoding ya, ngobar ya. Kalau ngobar itu ya ngoding bareng teman-teman ya. Nah ini Bapak akan buka dulu VS Code-nya sebentar ya.
kita sampai jam 11 kurang ya teman-teman ya. Ya, karena akan Jumat gitu ya. Nanti teman-teman sisanya mempelajari secara mandiri gitu ya. Nah, mana ya? Oh ini. Bentar, Visual Studio Code. VS Code kita mulai dari kok nggak ada ya VS Code nih. Oh ini. Nah ini. Muncul nggak sekarang? Muncul, Pak. Muncul ya. Muncul, Pak. Jadi ini sebetulnya bahasa pemrograman Java ya, karena Bapak ngampu mata kuliah Java juga ya. Cuman ini nggak apa-apa ya. Kita buka file baru dulu aja. Misalnya di sini tadi nyoba ya. New file. Nama filenya mau apa? Latihan, Pak. Latihan apa? Latihan 1. Latihan 1.cpp ya. Jadi kalau misalnya dulu Python ekstensinya apa? PY, Pak. Y. Kalau misalnya C++ namanya .cpp gitu kan ya. Muncul kayak gini. Nah, secara struktur teman-teman ya, untuk struktur sendiri itu sudah sudah ada ya, sebetulnya sudah ada pada pada slide gitu kan ya, ada include gitu ya. Kita coding dulu include apa? IOStream ya. IOStream input output ya, standarnya using namespace std gitu kan ya. Jangan lupa apa? Titik koma. Titik koma ya. Kita tahu ya. Kalau di Python nggak pakai titik koma, kalau di sini pakai ya. Cuman Bapak punya apa ya? Punya saran mungkin untuk teman-teman untuk ngoding gitu ya, untuk belajar bahasa pemrograman, kita salah-salahin dulu gitu ya. Salah-salahin dulu. Kenapa kok disalah-salahin sih, Pak? Ya disalah-salahin supaya biasanya kan kalau ada error, stuck nih error nih, males gitu ya. Nah, biasanya teman-teman ya dari error tersebut sebetulnya dalam bahasa pemrograman sudah disediakan namanya apa ya, error gitu kan. Nah, errornya itu tinggal dicari, sebetulnya errornya tinggal kita betulkan di situ gitu ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman ya, membiasakan diri ya teman-teman. Hapus ya, membiasakan diri kalau untuk setiap ngoding teman-teman sebaiknya menggunakan komentar ya. Kegunaannya untuk apa? Untuk menunjukkan ini mau bikin apa gitu ya. Jangan sampai nggak ada deskripsinya. Nah, kayak ini digunakan untuk mengenal bahasa pemrograman C++. Nah, pertemuan ke berapa? 2 ya? Iya. 2 ya? Kelas 2C tanggal hari apa nih? Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 kayak gini contohnya ya. Kita akan mempelajari yang namanya array gitu ya. Array satu dimensi. Array ya jelas gini, nanti ada array 1 dimensi dan 2 dimensi lah seperti itu ya. Kemudian kita menggunakan using namespace std gitu kan ya. Cuman ini kita errorkan saja gitu ya. Kemudian apa lagi setelah itu? Init int main. Terus jangan lupa, nah di situ ialah program utamanya untuk menjalankan aplikasi atau menjalankan atau running ya. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk isinya apa? Isi statement atau perintah-perintah.
perintah. Nah, seperti ini ya. Kita mau bikin apa? Kalau di slide apa ya? Oh, hello world ya. Sebagai salah satu menguji untuk mencoba gitu ya. Ya bisa menggunakan ini ya, hello world ya. Cout ya. Cout misalnya di sini semangat pagi online ini ya. Ini harusnya error kan ya. Teman-teman kita coba running. Ternyata error gitu kan ya, karena kalau ada tanda-tanda seperti ini dia error gitu ya. std ini ya. Terus apa lagi errornya? Ada yang kurang lagi nggak? Ada yang kurang lagi nggak teman-teman? Ada yang kurang lagi nggak? Kurangnya apa coba? Nggak ada Pak, harusnya Pak. Harusnya nggak ada ya. Muncul nggak nilainya? Muncul Pak. Nah di sini ya untuk outputnya itu misalnya kita tambah lagi gitu ya. Inline cout semangat pagi RPL. Kalau untuk inputan hanya in ya, cout in gitu. CIN ya semangat pagi kelas RPL 2C 2023. Yang nggak pakai titik koma ya. Ini harusnya error nggak? Error, Pak. Errornya kenapa? Error, Pak. Karena nggak ada titik koma. Karena tidak ada titik koma. Tidak ada titik koma biasanya tulisannya missing apa ya namanya? Missing command line itu missing ini ya. Biasanya ada tulisan missing apa gitu kan ya. Nah, ini juga error gitu ya. Tuh. Nggak muncul bawahnya gitu kan ya. Nah, kita buat titik komanya dulu ya. Udah kayak gini aja. Kalau kita running, tuh ada yang muncul ya. Oh di sini n-line tuh dia biar ke bawah itu maksudnya kayak print line ya. Kalau di Python print line kan ya. Iya Pak. Jadi kalau di sini n-line itu, jadi biar ke bawah gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silahkan. Aku mau tanya Pak, itu mainnya kenapa integer Pak? Apa emang gitu Pak? Oh yang ini. Apa Kalau ada ini penjelasannya? memang ketentuan dari si apa namanya si CPP-nya gitu. Memang integer main gitu ya. Strukturnya memang seperti itu. Kalau misalnya di bahasa pemrograman lain ya biasanya beda-beda ya. Misalnya contohnya ini Java, si main-nya itu apa ya? Ini void main gitu ya. Beda-beda gitu. Memang integer main. Gitu Gilang. Halo Gilang. Iya Pak, udah Aman paham. ya? Aman ya Gilang ya? Aman Pak, makasih. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, Steve. Dev. Kalau ini tuh bukan fungsi ya sebetulnya tuh, tapi program utama. Tapi nanti kalau misalnya Septia, Steven mau bikin fungsi ya, mau bikin fungsi, misalnya fungsi itu bikinnya di sini aja, misalnya void, gitu ya.
void apa ya namanya ya, void mahasiswa gitu, mahasiswa ini kan kayak gini, ini namanya prosedur. Nah, jadi ini namanya prosedur. Kalau misalnya di sini integer total gitu ya, ini namanya fungsi ini namanya fungsi fungsi kayak gini. Emang seperti itu. Jadi kalau main ini artinya dia sebagai program utama. Coba tebelin lagi ya. Gitu. Seperti itu. Siapa? Namanya teh. Jalan kan? Jadi nggak ada masalah tuh, masih tetap jalan. Begitu siapa? Steven ya. Fungsi mainnya. Kecuali misalnya gini ya, ini Bapak tutup ya. Ini sebetulnya enaknya ada statementnya gitu ya. Misalnya di sini outnya apa ya? Ini outnya itu misalnya nama saya Steven, lain gini ya kan ya, betul nggak Steve? Nah berarti nanti di sini kita tinggal panggil aja ini yang lain. Ini kalau di C++ di Visual Studio itu agak ini ya, kalau di bahasa pemrograman C++ agak sensitif, jadi ada regi-reginya. Oke, kita running jalan nggak ya? Tuh ada ini lupa belum di inline ya. Inline cout kalau mau ya ini mah cout. Lain gitu ya. Jadi kalau misalnya di running kan kayak gini muncul ya Steven ya. Nah, kita mau panggil, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya gini aja, mahasiswa ya. Tuh muncul Steve. Nah, kenapa dimatiin? Oh ya sip. Jadi itu kalau misalnya fungsi gimana Pak? Kalau fungsi misalnya ya ini dia nggak akan jalan gitu ya. Tapi yang akan pertama di running ya. Pertama di running itu fungsi main. Gitu ya. Kayaknya mau integer total gitu ya. Kalau ini kan return ya. Biasanya return A tambah B gitu kan ya. Oh apa ya? Return 5 lah gitu ya. 6 gitu kan. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi tinggal panggil aja total. Itu juga bisa. Oh, belum dikeluarin nilainya. Si out ya. Si out. Ya, kalau di ini tuh agak sensitif kalau di apa namanya? Tuh, muncul ya nilainya ya. Aman ya? Terkait perbedaan fungsi dan juga prosedur. Aman ya Steve ya? Jangan lupa teman-teman ya, suatu saat fungsi dan prosedur itu pasti dipakai. Jadi terima kasih buat Steven sudah mengingatkan ya, karena di bahasa pemrograman apapun fungsi dan prosedur itu penting supaya memudahkan modding gitu. Itu ya.
Sampai sini, nah lanjut lagi ya. Lanjut ya. Lanjut nggak? Ya Lanjut Pak. lanjut Pak. Lanjut Pak, let's Oke, go. lanjut ya. Nah, ini untuk penjelasannya, salah, bentar ya. Stop screen, habis ini kita ngobar bentar ya. Nah, ini. Nah, jadi ini ada beberapa penjelasan include IOStream ya, untuk compiler C++. Ini ada library IOStream untuk bisa menggunakan cout. Cout itu apa? Cout itu yang tadi ya, untuk menampilkan satu pesan. Gitu ya. Nah, ini yang tadi integer main, suatu fungsi kumpulan kode yang sebagai suatu kesatuan untuk menjalankan tugas tertentu. Tapi di sini tuh artinya yang main ini sebagai program utama. Nah, gitu ya. Yang ini kalau di Python nggak ada ya. Kalau di Python kan misalnya di Python tuh dev gitu ya. Ini harus sebaris ya, maksudnya satu apa yang namanya, satu garis gitu kan ya, kalau di Python ya. Iya Pak. Nah, kalau misalnya di C++ dia pakainya ini. Gini. Nah, pakai kurung kurawal gitu ya. Nah, ini juga sama ya, dibaca untuk nilai yang akan ditampilkan pada terminal. Kalau ini menyatakan bahwa nilai di kanannya akan dikirimkan ke layar atau akan print line gitu ya. Untuk ngeprint gitu ya. Nah, kalau yang end line ini digunakan untuk ke bawah gitu ya, untuk kayak enter lah gitu. Ini untuk mengcompile tadi udah kita compile juga ya. Nah, ini array gitu ya. Kita masuk ke array, sebetulnya ini lebih ke mengulang gitu ya. Nah, tadi udah dijelaskan juga kalau nggak salah sama siapa Septian sama Fadli gitu ya. Yang punya indeks tadi siapa yang bilang indeks? Daniel gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya array itu dia memiliki suatu kumpulan itu elemen-elemen yang satu variabel yang bisa menampung elemen-elemen dan memiliki indeks. Indeksnya mulai dari berapa ya? Dari Indeksnya. 0 Pak. Dari 0 Pak. Nah, jangan lupa indeks itu dimulai dari 0. Gitu ya. Nah, ini datanya ya. Ini datanya ada A, B, C sampai dengan C gitu ya. Gitu. Sampai dengan J. Ini indeksnya 0 sampai dengan sekian gitu ya. Ini array. Dan jangan lupa untuk tipe datanya dia bisa menampung tipe data yang sama ya. Gitu. Untuk deklarasinya seperti apa? Deklarasinya terdiri dari 4 komponen itu, ada tipe data, ada variabelnya, ada operator indeks, dan juga ada nilai dimensi. Maksudnya gimana Pak? Nah, cara penulisannya misalnya tipe datanya integer, nah, kemudian misalnya variabel arraynya bilangan bulat. Teman-teman, Bapak mau nanya dulu ya, untuk penulisan variabel, boleh nggak nulisnya gini? Bilangan bulat, boleh nggak? Enggak Pak. Enggak boleh. Enggak, Pak. Ada Bapak mau pengen, kenapa nggak boleh? Nggak bisa pakai spasi, Pak. Oke, siap betul ya. Kecuali pakai strip ya. Kalau misalnya gini boleh nggak? Pencet bentar ya. Boleh nggak? Enggak Pak. Kan biar beda. Tidak. Kenapa nggak boleh? Enggak Banyak boleh aturan yang diawali dengan simbol Pak. udah biar beda tuh. Pengennya kayak gini, kok nggak boleh? Nanti error, Pak. Oke, karena aturannya seperti itu gitu ya. Nanti error gitu. Jadi nggak boleh nulis kayak gini. Berarti teman-teman udah
Paham. Berarti kayaknya ini semuanya semuanya ini pasti Dash Pro-nya A semua ya? Amin. Gitu ya. Integer, bilangan bulat, kemudian di sini ada nilai dimensi. Nilai dimensi itu ialah yang seperti ini ya, teman-teman ya. Ini bisa dibilang apa ya? Batasnya berapa? Misalnya 3 berarti dia hanya bisa menampung sampai dengan 3 data. Yang buatnya misalnya gini gitu. Misalnya 1, 2, 3 gitu kan ya. Kalau untuk 2 indeksnya berapa? 3. Untuk nampilin 2 indeksnya 1 Pak. Kan ini kedua, kok 1? Kan diawali dengan 0 Pak. Kan Untuk diawali indeks. dengan 0 gitu ya. Jangan lupa ini akan dipakai terus ya teman-teman ya. Array index prosedur fungsi gitu ya. Jadi ini untuk cara penulisannya seperti ini gitu ya. Ini untuk deklarasinya seperti ini ya. Integer array 10. Jadi berarti nilainya ada 10 gitu ya. Cuman nggak didefinisikan nilainya ada berapa gitu kan ya. Ini nama variabel ya, sebagai array. Array memiliki 10 elemen dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengoding ya, teman-teman. Nanti setelah ini baru deklarasi array ya, contohnya gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, Bapak akan ngobar ya teman-teman bersama teman-teman ya. Kita akan ngobar. Coba. Sekarang tampilnya apa ya? Masih PPT-nya, Pak. Masih PPT-nya. Udah pernah ngobar belum sebelumnya? Saya Teman-teman, belum pernah, Pak. nah coba join ya di situ ya. Maaf Pak, tampilannya masih Coba join. Silakan diklik aja, nanti join masuk ke VS Code. Bisa login nggak, teman-teman?
baru ada Dexy, Rafli, Vina, FX Del. Fadli Pak itu Pak. Oh, Fadli. Oke, silakan teman-teman. Udah Fakri Rosi, Gilang, sok silakan. Nah ini kita akan ngoding bareng ya, ini supaya nggak ada regi-regi kayak gini. Kita coba komen bisa nggak ya? Apalah, aja. Nah baik teman-teman, kita akan membuat satu variabel array gitu ya. Ada yang mau nyoba ngoding array? Silahkan, ada yang mau coba? Nah, Bapak contohkan dulu ya. Untuk coding array itu misalkan integer, tadi apa, bilangan bulat ya, bilangan bulat ini kayak gini boleh nggak? Boleh Pak. Kenapa? Harus dipedetin, kita errorin dulu aja. 1,2,3,4,5 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini apa aja? 12, 30, 7. Gitu ya. Ini kalau di running pasti error kan ya, bahwa nggak boleh ini ya, maksudnya nggak boleh ada kayak gini penulisannya ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau untuk menampilkan nilai dari nilai dari 30 gimana caranya? Gimana? Oh, belum bisa sebenarnya ya. Out bilangan bulat dalam kurung siku 02 Pak. 03 coba ya. Ini berarti nilainya itu bilangan bulat siku berapa? 2 Pak. Siku 2. Ini sekarang ini masih error di mana ya? Ada error katanya, error di mana, ada yang tahu? Ada error katanya, ada yang tahu error di mana nih? Ini Pak karena fungsinya di komen jadi total sama mahasiswanya. Oh iya, lupa. Kita running tuh ya, nilainya 30.
begini ya. Nilainya 30. Itu ya. Yang ke bawah ya nilai array gitu ya. Kita tambahin aja nilai array. Nah, 30. Oke, ini ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini ada contoh juga ya di apa namanya? Di buah-buahan gitu ya. Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Oke, Fadli boleh Fadli. Tulisin dulu komen ya. Bentar Bapak tulisin dulu komen di sini. Ini untuk menampilkan indeks array ke berapa tadi teh? Kedua ya. Oke, silakan. Siapa tadi teh? Fadli ya? Pakai komen dulu Fadli. Untuk yang contoh string gitu deh. Atau contoh lainnya. Nah, jadi ini cara untuk ngoding bareng ya, teman-teman ya. Kasih nama di sini. By Fadli sama Nim. Jadi nanti yang ngoding bareng dapat poin keaktifan ya. Buah-buahnya jangan sama, maksudnya bebas ya. Mau buah-buahan atau contoh yang lain juga boleh selain buah-buahan. Misalnya, tapi jangan sama mahasiswa gitu. Buah pada apa? Mau bikin apa, Fadli? Udah, Pak. Udah? Nah, berikutnya bisa nggak teman-teman kalau misalnya kan ini belum di running ya? Berarti kalau misalnya indeks ketiga berarti 0, 1, 3. Berarti hasilnya apa? Alpukat, Pak. 0, 1, 2, 3. Alpukat ya? Betul alpukat. Enggak muncul. Enggak muncul nih. Siapa? Fadli. Lupa di koma, Pak. Nah, itu ya. Dah. Simpan. Buahnya alpukat. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak memunculkan semua nilai yang ada pada array. Jadi nanti misalnya indeks ke 0 ialah belimbing. Nilai indeks ke 1 ialah jambu gitu. Bisa nggak Fadli? Bisa, Pak. Sok boleh.
Nanti terakhir kita sebelum ditutup foto kelas dulu ya. Jadi coba dulu Pak. Gimana? Apa gimana Fadli? Oh, udah? Oke, kita coba ya. Udah nih Fadli? Udah Fadli? Sudah Pak. Udah, kita coba running. Nah, betul. Oke, jadi ini untuk cara ini untuk menampilkan semua elemen yang ada pada satu array gitu ya. Kalau misalnya bisa munculin indeks ke-7. Out. Bisa nggak ngambilin indeks ke-7, teman-teman? Bisa Pak, tapi nanti munculin error out Nah, of errornya range. apa? Biasanya, Pak. Errornya apa? Out of range, jadi di luar range gitu Pak. Biasanya indeks out of bound atau out of range gitu ya. Kita coba betul nggak ya? Ini ya. Kita pokoknya cari salah-salah aja gitu ya teman-teman ya. Ini kelihatan nggak exception has occurred gitu ya. Segmentation fault. Kelihatan nggak teman-teman? Udah. Nah, ini artinya dia nggak akan bisa muncul ya karena indeks itu sampai dengan 5 gitu ya. Tapi kalau di Java mah enaknya bisa kelihatan teman-teman. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk akses elemen udah aman ya. Nanti ini kalau untuk memori ya, manajemen memori nanti akan lebih detail di pertemuan keempat ya. Berkaitan dengan pointer. Jadi setiap teman-teman setiap nilai ini kan ada belimbing ya. Ada belimbing, jambu, mangga itu memiliki nilai atau memiliki alamat. Alamatnya mungkin 01, 02, 03 dan sebagainya gitu ya. Nanti untuk menunjuk alamat tersebut yaitu menggunakan yang namanya pointer gitu ya. Nah, ini ada latihannya, nanti teman-teman silahkan untuk dikerjakan ya. Kita di next lagi ke slide ke yang ini modifikasi array juga udah yang looping yang tadi yang looping panjang array ini. Nah, sekarang masuk ke array 2 dimensi teman-teman ya. Singkat aja. Saya scan ini ya. PowerPoint-nya. Teman-teman sekarang munculnya apa? PowerPoint. Jadi array itu terbagi menjadi 2 bagian ya teman-teman ya. Ada array yang biasa atau 1 dimensi, ada juga array 2 dimensi. Nah, ini biasanya array 2 dimensi ini ya, kita bisa katakan sebagai fundamental ataupun dasar dari konsep dari database. Nah, kalau kita lihat kalau array 2 dimensi dia memiliki baris dan juga kolom. Baris itu yang mana? Ini namanya baris ya. Kalau kolom yang mana? Ini namanya kolom. Ini namanya kolom. Ya. Dan seterusnya. Nah, biasanya array 2 dimensi ini dia menyerupai ya tabel gitu ya, yang terdiri dari baris dan kolom seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk penulisannya nanti kita gunakan baris, koma, kolom. Gitu ya. Untuk pengaksesannya seperti ini. Nah, misalkan array 2 dimensi, integer array 2 ke 2.
akan menghasilkan array 2,2 dengan berisi 4 elemen. Diibaratkan dengan matriks 2,2 gitu ya, atau ordernya 2 gitu ya. Ordernya M kali N, M-nya 2, N-nya juga 2 seperti ini. Nah, ini untuk mengaksesnya seperti ini ya teman-teman. Di sini sampai sini ada yang mau ngoding ini enggak? Ada yang mau ngoding ini enggak? Ada yang mau ngoding ini? Tinggal ikutin aja. Oke, boleh Fakri Rossi. Kita kembali lagi ke VS Code ya. Mana ya? Nah, silahkan. Kita buat judul juga, kita buat judul dulu di sini ya. Array dua dimensi. Boleh sok siapa Fakri Rossi? Oh ya, kalau misalnya array 2 dimensi itu nanti si bracketnya ada 2 ya. Boleh dibebaskan mau apapun gitu ya. Pokoknya baris sama kolom gitu ya. Sambil Bapak ini ya, cek dulu presensinya ya, sambil siapa? Tadi teh. Sambil Rossi ngoding gitu ya, Bapak isi dulu presensi ya. Salah lagi bentar ya. Berapa? Gimana? Udah? Udah, Pak. Kalau Ahmad Hilman ada? Hadir, Pak. Hadir. Daniel Julio? Hadir, Pak. Deksi? Hadir, Pak. Didra? Ada Didra? Nggak ada ya. Dina Nabila? Hadir, Pak. Dina ada. Fadli? Hadir, Pak. Rossi lagi ngoding. Gilang? Hadir, Pak. Aryo?
Haryo ada? Ada ya. Bentar. Ini Rossi udah? Maaf Pak, ini Didra hadir Pak. Oh, Didra Maaf ada. tadi lagi di toilet sebentar. Rossi udah, Rossi? Udah Pak. Coba di running. Coba di running, Ros. Bisa di running nggak? VS Code saya error Pak. Kalau C++ belum disetting mungkin. Oh, ntar ya, Bapak running coba ya. Munculnya 1. Iya Pak, betul Pak. Nah, supaya memudahkan, ini 3,3. Nah, cuma ada 3. Tambahin lagi, Ros. Supaya memudahkan gini aja ngodingnya ya, teman-teman. Kan baris sama kolom ya. Nah, gini aja. Nah, ini gini. Ini kayak gini. Kayak mana tadi teh? Nah, ini gini. Ini nggak akan apa-apa kok. Begini. Nah, ini koma lagi, isi lagi Ros di sini. Sama coba tampilin semua datanya gitu ya. Tapi bentuknya kayak matriks ya. Bentar, tadi itu sampai Haryo. Kinta ada Kinta? Hadir, Pak. Kinta, Kiroman, Hadir. Laras. Ada Laras? Gak ada ya. Mirza. Ada Mirza. Hadir. Ada Muhammad Dafa Yaser. Hadir Pak. Zaki Putra. Hadir Pak. Fauzan Adriansyah. Hadir Pak. Mufti. Hadir Pak. Mufti ada? Hadir Pak. Ilham Yusuf. Hadir Pak. Nabil Syauki. Hadir Pak. Nabil Syauki. Raffi Afkar. Raffi Afkar ada? Ada. Nia Melinda. Hadir, Pak. Purbaya Hidayat. Hadir Pak. Rafli Firmansyah. Hadir Pak. Restu Utami. Restu ada nggak? Restu nggak ada ya? Ada Restu tidak? Teman-teman ada Restu nggak? Ada itu Pak. Oke. Roy Subagja. Hadir Pak. Oh, Roy kelas B ya? Bukannya kelas B sih Roy teh? Aku teh kelas C Pak. Kelas C. Oh, Steven Mertua. Syahrul Ramadan. Hadir Pak. Terakhir Vina Nurul. Hadir, Pak. Ada yang belum ke absen teman-teman? Saya belum Pak, Septiawan Hadi. Apa? Septiawan Pak, belum. Aman ya? Saya belum ke absen Pak. Septian. Tapi nggak tanya. Ada juga Steven, Syahrul. Ali Septian kelas apa? Kelas C Pak. Tapi di sini nggak ada namanya. Nanti coba di kalian PRS nggak? Iya Pak, PRS. Iya PRS. Tapi di sini kok nggak ada ya? Gitu. Oke, nanti dikontak aja ke PA-nya ya, di Bapak nih nggak ada nama Septian ya. Gitu. Udah Roy, siapa? Rosi? Udah Pak.
Udah, coba di running ya. Maaf Pak, ada yang Ada yang apa? Ada yang kurang, sok dibetulin. Nah, kalau untuk 2 dimensi jangan lupa itu ininya 2 ya, loopingnya. Itu looping di luar sama looping di dalam. Looping yang di luar tuh buat looping ke baris, yang looping di dalam buat ke kolom. Udah diisi belum itunya, siapa? Nama, jangan lupa nama ya, Fahri Rossi sama NIM. Bapak, maaf, tadi Laras hadir katanya mic-nya error. Oke. Larasnya ada gitu. Oke, sip ya. Nanti siapa ini KM-nya, PJ-nya? Saya, Pak. Nanti siapa? Ahmad Hilman nanti klik apa? Approval di spot ya. Iya, Pak, siapa? Pertemuan 1 sama 2-nya belum ya? Siapa? Ahmad ya? Udah Pak. Dah, oke kita coba running teman-teman ya. Nah ini contoh indeks ke 0, 3, 4, 7 ya betul ya. Indeks ke 0, baris ke 1. Indeks ke 0, baris ke 1. Indeks ke 0, baris ke 2, 7 gitu kan ya. Indeks ke baris ke 1, kolom ke 1 itu ya. Nanti boleh ditulisin aja di sini ya, kolom, indeks dan sebagainya ya. Ini kolom gitu ya. Ini kolom, baris gitu ya. Nah gitu. Dah. Kita coba ini lagi. Nah ini ya contohnya. Kok belum ada? Ini ya yang ini. Ini lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau untuk itu mah biar kayak array mah gak usah pakai inline gitu, nanti pakai kutip-kutip gitu ya. Cukup? Ada pertanyaan dulu? Cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau cukup ya, biasanya Bapak tuh ya sebelumnya, kali ini kita disconnect. Ini di copy dulu aja ya, siapa, untuk pelatihannya di nama filenya latihan1.cpp, di copy aja boleh silahkan ya. Ini sebetulnya masih ada waktu kan teman-teman ya, sisanya teman-teman silahkan untuk mengeksplor ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mengeksplor untuk ada beberapa latihan. Nah mungkin teman-teman bisa dikerjakan. Ini udah semuanya di copy. Mungkin nanti di copy dulu, nanti di share aja di grup gitu ya, seperti itu. Nah untuk selanjutnya teman-teman, selanjutnya masih ada beberapa gitu kan ya sebetulnya. Jadi ada array 2 dimensi, silakan teman-teman untuk dipelajari gitu ya. Ini juga tadi sudah ya array 2 dimensi. Untuk berikutnya mungkin ada beberapa petunjuk, ada latihan juga kan ya. Silakan teman-teman membuat kelompok terdiri 2 sampai 3 orang. Nanti untuk menghitung array ya, untuk penjumlahan array gitu ya. Ini latihannya seperti ini. Kalau misalnya untuk penjumlahan masih
masih dibilang bisa dibilang mudah gitu ya, seperti itu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Latihannya silakan teman-teman dikerjakan, nanti akan di-upload melalui Spot ya. Seperti biasa menggunakan ini dulu aja ya teman-teman, PDF ya untuk pengumpulannya. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum ditutup? Cukup? Stephen? Aman? Iya, Syahrul? Pak mau nanya, kan tadi tugasnya itu kelompok ya Pak. Nah itu yang ngumpulinnya itu salah seorang dari kelompok itu atau semuanya? Perorangan aja, perwakilan aja. Jadi perwakilan aja Pak. Perwakilan aja. Makasih Pak. Itu kan ada 28 ya. Kalau misalnya 3 orang berarti ya 28 bagi 3 berapa? 7-an ya. Ada 7 kelompokan lah gitu, seperti itu. Cukup sampai sini? Cukup Pak. Kalau cukup kita akhiri aja untuk perkuliahan hari ini. Sebelum ditutup, foto dulu ya teman-teman ya. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Siap teman-teman? Siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga semoga materinya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tutup.